Halo semuanya dan selamat datang di Owl Talk. Nah, di sesi ini kita akan membahas kegiatan seputar di sekolah kita di SMA Negeri 22 Surabaya. Betul sekali itu pemirsa. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial dari OSIS. Nah, siapa Mas? Dengan siapa? Pak Dwi. Oke. Ayo Mas, jadi kebetulan ada OSIS kan. Nah, Ya. ini kenapa para murid-murid di sini semuanya memakai seragam olahraga? Kenapa kita lagi pakai seragam olahraga? Karena hari ini adalah hari perayaan ulang tahun SMA Negeri 22 Surabaya yang ke-31. Jadi kita semua pakai olahraga dan merayakannya bagaimana? Kita merayakannya dengan melakukan jalan sehat seputar ya sekeliling sekolah lah. Nah, ini kira-kira acaranya berlangsung sampai kapan, Mas? Mungkin kira-kira sampai besok acaranya. Karena besok masih ada kegiatan lain, jadi acara ini masih akan berlanjut sampai besok. Nah, jadi saya melihat itu ada kayak ruangan baru yang direnovasi. Jadi itu digunakan buat apa, Mas? Oh iya, ruangan renovasi ya. Jadi ruangan yang direnovasi ini ruang seni. Yang sebelumnya memang namanya ruang seni yang dikhususkan untuk mengumpulkan seni-seni siswa. Nah, tapi beberapa minggu terakhir direnovasi untuk dirubah menjadi ruang pojok baca yang dikhususkan untuk teman-teman atau siswa SMA Negeri 22 Surabaya bisa membaca dengan tenang, dengan nyaman, tanpa harus terlalu jauh mencari tempat yang punya buku atau kelasnya yang kekurangan buku bisa langsung ke sini. Oke. Jadi kita sekarang sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Mas Dwi. Ya, oke. Yang pertama ya, menurut Mas Dwi, apa manfaat keberadaan pojok baca ini bagi siswa dan guru di lingkungan dua-dua ini? Oh, manfaat dari pojok baca ya. Jadi manfaat dari ruang pojok baca sendiri ini banyak sekali, terutama untuk para siswa ya. Jadi untuk para siswa sendiri itu bisa memberikan akses yang lebih mudah, terutama yang kelasnya jauh dari perpustakaan. Terutama ruang kelasnya yang jauh dari perpustakaan, bisa datang ke ruang pojok baca yang jauh lebih dekat. Mereka bisa mengakses informasi, bisa ya bersantai lah di sini sambil membaca buku. Karena di sini banyak sekali buku-buku, entah itu buku pelajaran, buku religi, atau buku-buku novel. Seperti yang kayak di sini di depan kita ini itu buku-buku novel. Jadi mereka bisa mendapatkan hiburan, ilmu, dan lain sebagainya di ruang pojok baca ini. Itu untuk siswa. Dan untuk para guru, mereka bisa membantu siswa meningkatkan pengetahuan dan literasi yang tinggi terhadap siswa mereka. Jadi agar siswa-siswa mereka tetap bisa belajar dan melakukan literasi yang tinggi, mereka bisa diajak untuk duduk-duduk bersama, berdiskusi di ruang pojok baca. Oke, mungkin Mas sendiri pernah ke sini sebelumnya, Kak? Oh sudah, aku sudah pernah. Kira-kira bagaimana rasanya Mas ketika ke sini? Oh rasanya ke sini itu rasanya hawanya itu kalau hawa ya kita bisa lihat hawanya itu dingin, hawanya dingin terus ya bisalah kita agak tenang di sini dan juga suasananya itu enak untuk kita beristirahat setelah pelajaran panjang atau kita setelah pelajaran olahraga kan pasti capek banget kan. Itu enak sekali kita di sini. Kita duduk membaca atau bersenda gurau dengan teman-teman sendiri itu enak. Itu sih pengalamanku di sini tuh. Nah, Mas, di pojok baca sini kan ada banyak sekali buku-buku sini Iya. baca. Kira-kira ini bukunya kayak digilir atau masih tetap buku yang sama? Agar Oh. bacanya tidak bosan atau gimana? Untuk buku sendiri itu kemungkinan tidak dirubah tapi ditambah. Jadi beberapa buku masih tetap di sini dan mungkin kemungkinan kedepannya akan ditambah-tambah buku-buku baru agar tidak monoton.
Jadi tidak hanya ini aja, tapi akan ditambah buku-buku baru. Tapi itu adalah kesepakatan para guru. Siswa mungkin tidak ada sangkut pautnya terhadap buku perbukuan di sini, tapi siswa harus diharapkan, tidak diharapkan ya, tapi harus menjaga keamanan dari buku ini. Jadi buku-buku harus diletakkan dengan benar, ditaruh di tempatnya, biar nggak terjadi salah tempat atau bagaimanapun yang menyebabkan buku itu hilang, rusak atau basah. Jadi ini Mas, jadi gimana lokasinya pojok baca ini? Oh, lokasinya sendiri itu ada di daerah depan lapangan basket, diapit oleh 2 ruang kelas, yaitu kelas 12.1 dan 12.2. Jadi ruang pojok baca di antara mereka 2 kelas tersebut. Nah, pojok baca ini diharapkan dapat menambah perkembangan literasi murid di sekolah ini. Nah, menurut Mas Dwi, bagaimana perkembangan literasi murid di sekolah SMA Negeri 22 Surabaya? Perkembangan literasi di SMA Negeri 22 Surabaya sendiri sudah cukup tinggi ya. Banyak yang membaca buku-buku pelajaran, buku-buku gak hanya pelajaran sih, tapi bisa novel. Ya biasanya sih novel romance ya, biasanya ya. Kalau nggak fantasi tuh biasanya tuh. Tapi kalau buku pelajaran kayaknya masih kurang, tapi sudah meningkat sejak dibangunnya ruang pojok baca ini. Jadi peningkatannya itu cukup signifikan dari mungkin karena hawanya ya yang enak ya, hawanya yang enak, terus kalau bahasanya anak sekarang itu vibes ya, vibesnya itu yang enak banget. Jadi itu sih yang membuat literasi di SMA Negeri 22 Surabaya itu cukup meningkat bagus, nggak hanya secara kuantitas tapi dengan kualitas juga. Dan untuk Mas Dwi, jadi kenapa keberadaan sudut pojok baca di Smada ini, mengapa begitu penting di sekolah? Penting sekali menurut saya, karena bagaimanapun meskipun perpustakaan sebesar apapun, tentu nggak bisa menampung semua siswa yang ada di SMA Negeri Surabaya sekaligus. Jadi dengan adanya ruang pojok baca ini, kita harapkan, nggak kita sih, semuanya mengharapkan bisa terbagi dengan rata. Yang kelasnya dekat perpustakaan bisa ke perpustakaan, yang ruangannya jauh dari perpustakaan bisa ke ruang pojok baca. Jadi mereka sama-sama bisa mendapatkan akses dengan lebih mudah, lebih baik. Tidak ada yang merasa aduh jauh banget, males udahlah di kelas saya lah, biasanya gitu kan ya, biasanya gitu, udah males banget nih, jauh udah tinggalin aja dah. Nah karena udah deket dan juga tempatnya yang nyaman, itu yang membuat mereka mau kesini. Jadi itu sih sisi positifnya ada ruang pojok baca di SMA Negeri 22 Surabaya. Oke, jadi terima kasih banget buat Masnya. Yang udah luangin waktunya kurang lebih 10 menitan ya. Mas. Aman. Oke. Aku yang terima kasih. Terima kasih udah diundang. Ini Mas buat Mas. Waduh, apa ini? Hadiah karena telah mengikuti podcast Oto. Wah, oke, makasih. Oke, Guys, jadi sekian dulu episode kali ini. Ya. Sesi kali ini. Jadi kita akhiri. Dadah.